Hajar, warga amuk aksi demo mahasiswa yang bikin macet. Ojol dan emak-emak semprot bocil kopla, blokade jalan halangi aktivitas warga. Rakyat mana yang kalian perjuangkan? Masih anak mahasiswa kayak begini juga. Kamu udah ngerugiin banyak orang. Lihat. Orang yang terkenal. Jadi mereka ini pengecut. Mereka ini salawi, kena virus. Semua salah Jokowi padahal Jokowi tidak tahu apa-apa. Kalau mau demo, ya demo yang lain, menteri yang lain yang punya ambisi itulah. Atau ketua partai itulah di demo habis-habisan. Aksi demonstrasi mahasiswa di seputaran lapangan Merdeka Medan diprotes warga dan driver ojol. Demo mahasiswa yang menutupi jalan menjadi pemicu protes Jumat 14 April 2023, 12.12 WIB. Driver ojol protes ke mahasiswa yang demo menutup jalan sehingga terjadi kemacetan panjang. Seperti terlihat dari detik sumber dari video yang viral Jumat 14 April, terlihat sejumlah driver ojol mendatangi kerumunan mahasiswa yang membakar ban di jalan hingga menyebabkan kemacetan. Kata seorang driver ojol ke mahasiswa yang melakukan demonstrasi, "Ini cari makan semua, kami cari makan." Dalam video itu terdengar beberapa kali suara klakson kendaraan. Polisi yang ada di lokasi kejadian itu berusaha melerai pertikaian mahasiswa dengan ojol yang sedang protes. Ternyata bukan hanya itu saja, beberapa pengendara sempat tersulut emosinya. Seorang emak-emak merasa terhalang untuk pulang ke rumah berbuka puasa bersama dengan keluarganya. Ada juga lelaki berambut gondrong yang mengendarai motor dari arah goa yang berkata, "Weh orang puasa, buka itu jalan, mau mie orang buka, kurang ajar," kata lelaki tersebut. Respon teriakan pengendara, mahasiswa bukannya membuka jalan. Salah seorang di antara mereka justru hendak mengejar dan memukul pengendara tersebut. Gila bukan? Pantauan dari fajar.co.id di lokasi sepanjang 1 km Jalan Sultan Alauddin macet total akibat dari unjuk rasa tersebut. Dalam video lain bahkan ada seorang emak-emak yang memakai baju kuning menghardik mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Kata si emak-emak tersebut dengan nada yang cukup keras, "Cari uang kuliah kalian, gak ada itu, cari uang kuliah." Untuk diketahui, massa aksi yang mengatasnamakan dirinya dari Aliansi Payung Perjuangan Rakyat, Papera itu menolak dan menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja dicabut, menghentikan pembangunan IKN dan pendidikan gratis. Hingga pukul 17.30 WITA, sepanjang Jalan Sultan Alauddin semakin macet. Puluhan kendaraan mulai dari motor hingga angkutan umum memilih melintas di Jalan Setapak Ruko. Jika diperhatikan, kegiatan demo mahasiswa bayaran oposisi ini sudah mulai sangat mengganggu rakyat. Banyak rakyat yang mulai bersuara untuk melawan para mahasiswa ini. Kalau mahasiswa ini nggak tobat juga, jangan salahkan kalau rakyat akan menghabisi mereka. Rakyat kini sudah tidak sejalan dengan mahasiswa. Lalu para mahasiswa itu bergerak untuk kepentingan siapa lagi dong kalau bukan kepentingan para bohirnya? Kenapa mereka nggak demo soal RUU perampasan aset? Apakah mungkin mereka takut bohirnya miskin dan takut nanti ordernya sepi? Entah apa yang merasuki pikiran dan mental para mahasiswa zaman now. Apakah mereka tidak betah di kampus untuk belajar dan berusaha melakukan berbagai hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat? Mahasiswa teknik misalnya mengapa tidak berupaya memikirkan suatu penemuan yang lebih berguna? Misalnya menciptakan alat pemusnah sampah supaya tidak perlu menumpuk-numpuk lama. Orang tua mereka padahal sudah bersusah payah mencari uang untuk membiayai hidup dan pendidikan mereka. Tapi kok mahasiswa bocil ini bukannya belajar dengan baik, malah demo. Itu pun tidak memperjuangkan hak rakyat. Bisa dipastikan mereka ini masih bergantung pada orang tua mereka soal biaya. Sebab bagi mahasiswa yang sudah menghasilkan uang sendiri dengan sambil kerja, pasti lebih memilih sibuk kerja daripada berkumpul di jalanan selama berjam-jam yang unfaedah hasilnya malah ganggu aktivitas warga. Singkatnya, apa yang dilakukan oleh para mahasiswa itu tidak bermanfaat sama sekali. Tugas mereka belajar di kampus bukan mencoba bermain-main politik praktis dengan mengkritik pemerintah, namun ternyata salah arah. Mungkin ada waktunya bagi mereka untuk turun berdemo, namun sekarang tidak ada sesuatu yang krusial untuk aksi-aksi semacam itu.
Undang-Undang Cipta Kerja juga menguntungkan buruh. Jadi dari sisi mananya yang harus dicabut? Jadi diharapkan di waktu mendatang, masyarakat luas tidak segan-segan membubarkan aksi-aksi yang gak faedah semacam ini, apalagi yang memang sudah mengganggu kepentingan rakyat banyak, sebab hanya membuat situasi runyam dan tidak kondusif. Jadi bagaimana menurut Anda? Polisi tangkap 4 mahasiswa demo bakar foto Presiden Jokowi. Mahasiswa goblok lalu nangis minta dibebaskan. Modiar. Baik, silakan. Mungkin adik-adik dulu teman-teman untuk yang didapati kembali. Dan Perpu Cipta Kerja yang sudah jelas-jelas inkonstitusional tersebut malah disahkan oleh DPR, Dewan yang seharusnya mewakili suara kami, Dewan yang menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kami tidak melihat satupun suara-suara penting terkait penolakan Cipta Kerja yang betul-betul dinuansakan oleh mereka, dan malah mereka mengesahkan Perpu Cipta Kerja itu menjadi undang-undang. Jadi mereka ini pengecut, mereka ini salah, kena virus. Semua salah Jokowi, padahal Jokowi tidak tahu apa-apa. Kalau mau demo, ya demo yang lain, menteri yang lain yang punya ambisi itulah, atau ketua partai itulah di demo habis-habisan. Kepolisian Resor Kota Pontianak menangkap 4 pria yang diduga melakukan pembakaran foto Presiden Jokowi. Kata Kasat Reskrim Polresta Pontianak Komisaris Tri Prasetyo, untuk proses hukum selanjutnya masih kami dalami dan dilakukan pemeriksaan terkait motif dari perbuatan mereka. Insiden pembakaran foto Jokowi terjadi saat demonstrasi mahasiswa di gedung DPRD Kalimantan Barat Jumat 31 Maret 2023. Demo dilakukan untuk menolak disahkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 menjadi undang-undang. Adapun 4 orang mahasiswa yang diduga melakukan pembakaran itu menurut Tri berinisial IH, AN, RF, dan ZN. Dalam pemeriksaan, mereka mengaku melakukan pembakaran foto Presiden Jokowi karena kecewa atas keputusan DPR yang mensahkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang atau Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Tri, setelah dilakukan pemeriksaan, mereka membuat pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah. Demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Di Lampung, mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja Kamis 30 Maret 2023 dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Atas peristiwa itu, YLBHI mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menindak tegas Kapolda Lampung, Irjen Ahmad Wiyagus yang dipindah tugaskan menjadi Kapolda Jawa Barat. Aksi demonstrasi tersebut berlangsung di depan DPRD Lampung. Demonstrasi itu berakhir ricuh setelah aparat kepolisian menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa. Aksi itu dibalas para mahasiswa dengan menimpukan batu ke arah aparat kepolisian. Sejumlah mahasiswa disebut sempat ditangkap oleh polisi. Bagaimana tidak ditangkap jika mahasiswa berlaku barbar seperti melemparkan batu kepada aparat? Bagaimana jika terjadi korban tewas? Aksi demo menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja juga dilakukan mahasiswa di Bengkulu. Menurut Koalisi Sipil, aksi mahasiswa di Bengkulu juga mengalami represi oleh aparat kepolisian. Sebanyak 4 orang ditangkap dalam aksi tersebut. Lagi-lagi, ulah para oknum mahasiswa yang ketika ada masalah semua ditujukan kepada Jokowi. Semua yang salah, Jokowi. Mahasiswa dulu saat aksi reformasi tahun 98 yang terbukti efektif melengsarkan The Smiling General yang sudah berkuasa 32 tahun, berbeda dengan mahasiswa sekarang. Jangan lupakan Suhoki, jangan lupakan Wijituko, jangan pernah melupakan sejarah. Mencermati kelakuan adik-adik mahasiswa ini, saya yang pernah merasakan jadi mahasiswa pun jadi malu sendiri. Padahal, maksud pemerintah memutuskan mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 menjadi undang-undang dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi ataupun geopolitik. Di sisi geopolitik, dunia dihadapkan pada perang Ukraina-Rusia dan konflik lainnya yang juga belum usai, dan pemerintah juga menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim. Bukan cuma Indonesia, tapi hampir semua negara di dunia.
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU/18/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja sangat mempengaruhi perilaku dunia usaha, baik di dalam ataupun luar negeri.